Setiap negara itu untuk merumuskan sebuah tujuan kenapa negara ini didirikan. Kemudian, tapi sebenarnya kalau kita ngomong ini terlalu besar, setiap dari diri kita dilahirkan, itu kita pasti punya tujuan. Setiap dari diri kita itu dilahirkan, ada di bumi ini untuk memiliki tujuan, untuk mampu merumuskan tujuan, untuk menggali tujuanmu, tujuan hidupmu. Itu apa tujuan hidupmu? Wal baladu thayyib. Saya nggak mencoba berdele-dele, saya mencoba simpelnya. Jadi setiap diri itu memiliki tujuan yang terkandung di dalam kalimat thayyib itu sendiri, untuk memiliki sebuah tujuan perilaku thayyibah, perilaku yang memiliki kepastian alamat hidup, memiliki konsep dengan jelas. Tujuan hidupmu itu, tujuan hidup kita itu adalah mengenali alamatnya kehidupan. Alamatmu itu kemana? Alamatmu itu apa? Kehidupan ini yang pasti itu adalah kematian. Itu pasti. Kalau katakanlah tujuannya adalah mati, nggak ada embel-embel, pasti mati. Kalau tujuan hidupmu sebagai bagian dari balad, tujuannya adalah thayyib, seandainya thayyib itu sama dengan mati, tujuan hidup ini adalah nanti mati, maka tujuannya adalah pasti mati. Maka yang terjadi, hidup kita itu akan seperti sia-sia. Kita hidup itu, ngapain saya harus berikhtiar, ngapain saya harus belajar, ngapain saya harus berpikir, ngapain harus nikah, toh nanti juga mati. Tujuannya mati, tujuan saya adalah mati, maka ya sampai sekarang, sejak sekarang ya harus mati, kan gitu kan. Kalau tujuannya sudah mati, maka semua kehidupannya adalah seperti perilakunya orang mati. Makanya pada saat kita mengatakan wal baladu thayyib, tujuan kita adalah untuk memiliki, mengenali, memakrifati kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang inti, kehidupan yang tidak akan mati. Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu keberadaannya, eksistensinya adalah hidup. Keberadaan Tuhan itu adalah hidup. Makanya tujuan kita adalah kembali kepada Tuhan. Maka sistem kita adalah sistem kehidupan, sistem kita hidup. Wal baladu thayyib. Jika Anda tujuannya adalah untuk thayyib, untuk hidup, maka perilakunya, pemikirannya, kegiatan aktivitasnya adalah menggambarkan kehidupan itu sendiri, menggambarkan perilaku-perilaku yang menghidupkan hati nurani, menghidupkan pikiran, menghidupkan dan mengembangkan potensi kehidupannya berkembang dan maju. Perilaku-perilaku yang mati, perilaku yang rusak, perilaku yang menjadikan banyak pertentangan, pertikaian, perilaku yang menjadikan kesengsaraan, perilaku yang tidak bermanfaat dan berfaedah, bahkan menjadikan perilaku itu merusak diri kita, menutup potensi kita. Perilakunya ini adalah perilaku mati. Itu diwaspadai untuk tidak menyertai kehidupannya orang-orang yang berada di dalam sistem baladun thayyib, yang yakhrujuna batuh bi'izni rabbih, yang akan menghidupkan lingkungan, akan menghidupkan alam sekitarnya, akan menghidupkan dan menyuburkan tanah, akan menyuburkan dan menghidupkan tanaman, akan menyuburkan dan menghidupkan lingkungan. Saat diri Anda bergabung menjadi sebuah komunitas, memiliki perilaku baladun thayyib, bagaimana kan? Jadi rumusannya adalah gerakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Jadi negara yang baik itu akan menumbuhkan kesuburan dan mengembangkan potensi dengan izin Allah, dengan syafaatnya kan syafaat Rasulullah kan begitu ya, bi'izni rabbih, dalam sistem Tuhan ya. Itu hati baldatun thayyib itu begitu, negara yang baik itu karena tujuan dan mengenal tujuan. Nah, kemudian kalau ini dibuat sebuah negara, tujuan negara itu apa? Tujuan rakyat
setiap dari diri masing-masing individu itu, rumusan itu akan dibuat oleh sebuah pemerintahan atau oleh negara, itu harus dapat merumuskan tujuannya masyarakat, kemudian dipecah lagi, diderivasikan lagi, diturunkan lagi. Setiap dari diri manusia diciptakan itu untuk apa sih? Cuman kalau ngomong filsafat, ngomong satu pendapat ya, apalagi ngomong filsafat, pertentangan ini kan masih sangat banyak. Lah kita petunjuk dari guru kita. Jadi yang dikatakan balatun thayyib itu orang yang tahu tujuan, yakni mengenal Tuhan. Mengenal akhirat berarti mengenal Tuhan. Mengenal surga berarti mengenal Tuhan. Akan tetapi negara yang buruk, negara yang rusak, negara yang tidak baik itu merana. Negaranya kita hilangkan menjadi bahasanya diri kita masing-masing, dan seseorang manusia yang tidak baik, yang rusak, itu layak rujuk ila nakida, tidak berproses menjadi apapun, tidak bermanfaat dan tidak berfaedah hidupnya, ila kecuali hanya menjadi perusak, kecuali hanya menjadi penghancur. Maka cermati kehidupan ini, cermati kehidupan orang-orang yang hancur, cermati kehidupannya orang-orang yang beruntung. Caranya bahwa nusoriful ayati liqaumi yashkurun, maka jadilah orang-orang yang bersyukur, karena orang yang bersyukur akan melihat semua kejadian itu menjadi pembelajaran dan menjadi proses kehidupan, tidak menjadikan egonya itu kemudian subur, kemudian menyalahkan orang yang memang telah salah perbuatannya. Kita tidak menyalahkan, tapi kita melihat sebagai ayatnya Allah. Karena kita orang yang bersyukur, kita bersyukur karena kita tidak memiliki perilakunya orang-orang yang rusak dan merusak, perilakunya orang-orang yang mati, orang yang berada di dalam kubur. Kan kita begitu.